Ya, salah satu organisasi yang sejak awal aktif melakukan pendampingan dan juga advokasi bagi para korban persekusi adalah Gerakan Pemuda Ansor yang biasanya tampil ke depan untuk membela dan mengadvokasi korban persekusi itu ya Fani ya. Iya, dan saat ini kita sudah bersama dengan Ketua Umum GP Ansor yaitu Gus Yakut Kholil Qomas. Selamat pagi Gus Yakut. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Yakut, GP Ansor adalah yang pertama yang siap pasang badan yang memberikan advokasi dan juga perlindungan bagi mereka-mereka atau korban-korban persekusi atau juga korban-korban intimidasi. Salah satunya adalah PMA, kemudian juga ada AFI. Nah, kemudian alasan apa yang akhirnya membuat GP Ansor ini memberikan perlindungan atau bantuan terhadap para korban persekusi dan juga intimidasi ini? Ya, salah satu dan yang paling penting kenapa kami kemudian melakukan advokasi ya kepada para korban persekusi ini semata-mata karena kemanusiaan. Kami melihat para korban ini diperlakukan di luar cara-cara yang pantas menurut kemanusiaan. Itu saja sebenarnya. Kalau dengan dalil selama ini kan kelompok-kelompok yang melakukan persekusi atau intimidasi itu kan dengan dalilnya mereka ini ada menistakan ulama, menistakan agama, hal-hal seperti itu bisa diterima nggak alasannya Gus Yakut? Kemudian sampai akhirnya melakukan persekusi dan intimidasi seperti itu? Ya, menurut saya tidak bisa kemudian disimpulkan sesimplistik itu ya. Apa ini menistakan ulama, menistakan agama. Ya, kalau mau tahu apa maksudnya posting-posting itu, ada mekanisme di dalam agama itu yang dikenal dengan sebutan tabayun. Yeah. Atau dalam bahasa kita ini klarifikasi. Kenapa nggak diklarifikasi saja? Kami pernah melakukan ini. Kami punya catatan ketika kiai-kiai kami NU ini dinistakan oleh beberapa netizen ya. Kita datangi, kita klarifikasi, kita tabayun dan selesai. Yeah. Mereka minta maaf dan selesai, begitu aja enak gitu. Nggak perlu lagi ada pemukulan-pemukulan semacam yang dilakukan terhadap Mario atau pengusiran quote and quote ya tanda kutip atas Dokter Vera Lobita gitu. Kira begitu. Oke, Gus Yakut, kalau kita kemarin ada datanya juga dari SafeNet bahwa sepanjang bulan Mei saja, artinya selama 1 bulan terakhir, datanya ada hampir 60, angka pastinya 59 kasus persekusi, dan kebanyakan korbannya adalah remaja, artinya mereka di bawah 17 tahun. Salah satunya adalah PMA, dan kemudian masih ada AFI, dan juga ada Dokter Viera, mungkin salah satunya juga. Apa yang Anda lihat, kenapa persekusi ini belakangan sangat marak? Ya, saya kira karena begini. Ini ada kecenderungan sekelompok masyarakat yang merasa besar gitu, merasa memiliki kekuatan, merasa berhak atas orang lain. Yeah. Nah, saya kira kecenderungan ini semakin menggelisahkan kalau kemudian kita semua tinggal diam. Aparat, masyarakat, semua kelompok masyarakat saya kira harus segera mengambil sikap dan tindakan atas bagian kelompok yang berperilaku seperti ini. Gitu. Saya kira begitu. Oke, dengan melakukan advokasi atau pembelaan bagi para korban persekusi, banyak juga yang menganggap Ansor ini kenapa kok Ansor malah membela penista, kenapa kok Ansor tidak membela ulama, hal-hal atau komentar-komentar seperti ini kan kemudian dianggap atau mungkin kita dengar semakin menyudutkan Ansor gitu di sosial media, Gus Yakut. Bagaimana kemudian Ansor menanggapi atau merefleksikan komentar-komentar seperti ini yang banyak berseliweran, terutama dari kelompok-kelompok yang ya seperti itu gitu, Gus Yakut? Ya. Yang pertama, yang disebut ulama itu yang mana? Siapa? Kan harus jelas. Yeah. Ulama kategorinya siapa, definisinya seperti apa. Ulama itu kan harus dilihat juga bukan hanya siapa nih orangnya, tapi bagaimana perilakunya, bagaimana track recordnya. Ya kalau memang track recordnya, perilakunya tidak baik, ya nggak usah tersinggung dong kalau kemudian orang mengatakan track record dan kelakuannya itu sebagaimana fakta yang ada. Ini yang pertama. Yang kemudian yang kedua, ini soal, sekali lagi ini soal kemanusiaan. Yeah. Ini soal kemanusiaan. Islam itu seharusnya membela yang lemah, kaum mustad'afin. Kalau ada orang yang lemah, ini harus dilindungi gitu, bukan malah kemudian diintimidasi dengan cara-cara persekusi seperti itu. Gitu. Yeah. Jadi ini harus diluruskan lah gitu. Oke. Gus Yakut, yang kemudian membuat
persekusi ini juga menjadi sorotan adalah karena korbannya adalah remaja, artinya masih di bawah 17 tahun. Menurut GP Ansor yang memberikan perlindungan, memberikan bantuan advokasi kepada korban, Anda melihat apa yang harusnya dilakukan terhadap mereka korban persekusi, khususnya remaja-remaja ini ya, tidak diintimidasi tapi juga harusnya diberikan edukasi. Nah, edukasi yang seperti apa? Ya, saya kira begini ya, ini kan kita tidak bisa mengelak dari perkembangan teknologi. Ya. Salah satunya media sosial ya. Jadi kita harus semualah masyarakat ini juga mengedukasi anak-anak kita, remaja-remaja kita ini agar lebih berhati-hati dalam memposting. Mungkin bagi kita itu bukan hal yang salah, tapi bagi sekelompok lain belum tentu. Bisa jadi itu dianggap menyinggung. Nah, ini yang harus hati-hati. Dan sebaliknya bagi mereka yang merasa tersinggung ya jangan main hakim sendiri di negara hukum. Itu, dan yang saya agak heran sebenarnya kenapa pilihannya itu kalau tidak perempuan, mereka orang yang lemah, kalau nggak anak kecil gitu. Ini saya menduga ini karena memang beraninya cuma sama yang lemah saja. Iya, Gus Yakut, kalau tadi kita dengar cuplikan wawancara rekan kami Indra Maulana dengan juru bicara FPI, mengatakan bahwa apa yang dilakukan kepada Mario itu bukan pemukulan, misalnya itu hanya bentuk cowelan gitu, hanya ditowel saja. Kemudian ada juga ini isu-isu persekusi yang kemudian digulirkan di media massa ini untuk mendiskreditkan FPI, bentuk pengalian isu untuk menyerang FPI gitu. Hal-hal seperti ini gimana Anda komentari, Gus Yakut? Yang pertama tanya balik, mau nggak ditowel dengan cara seperti itu? Yang ada di mungkin ditowel versi FPI seperti itu, Gus. Ya makanya tanya balik, kalau memang mau ditowel dengan cara seperti itu, ya umumkan saja di masyarakat bahwa mereka mau ditowel dengan cara seperti itu. Kan begitu, gampang saja gitu. Ya kalau dianggap ini serahkan pada polisi lah, itu penyidik, benarkah itu towelan atau apa gitu, jangan mendefinisikan sendiri, ini sudah masuk ranah hukum. Kalau dianggap tadi isu persekusi yang kemudian digulirkan ini bentuk penyerangan atau ketidaksukaan atau balas dendam, pengalian isu kepada FPI, hal-hal seperti itu seberapa bisa diterima logika akal sehatnya, Gus Yakut? Isu apa yang mau dialihkan? Nggak ada isu yang perlu dialihkan dari FPI. Tidak ada, ini fakta, nggak ada lagi isu, nggak ada isu yang perlu dialihkan. Itu perlakuan terhadap anak-anak yang di Cipinang dan dokter Vera dan seterusnya itu jelas persekusi sudah. Nggak ada urusannya dengan pengalian isu, nggak usah lari-lari lah, saya kira udah fakta kok. Baik, yang terakhir Gus, kalau kita lihat ini kan dengan aksi-aksi persekusi yang dilakukan sekelompok ormas ini atau sekelompok masyarakat ini kan paling tidak bisa membuat wajah Islam ini menjadi terlihat kurang baik gitu Gus ya. Ini di bulan suci Ramadan seperti ini. Bagaimana sih kemudian saran dari GP Ansor supaya masyarakat kemudian termasuk alim ulamanya juga bisa membina umat untuk bisa mewujudkan atau menghadirkan wajah Islam yang lebih ramah, yang lebih toleran, yang lebih damai, tidak ada intimidasi-intimidasi seperti ini Gus Yakut? Jadi itulah kenapa kemudian kami memutuskan untuk melindungi mereka korban persekusi. Karena fakta yang kami lihat dari korban-korban ini dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan menyelamatkan agamanya. Melindungi agamanya, kalau saya sebut Islam. Islam tidak pernah mengajarkan dan tidak ada ajaran dalam Islam itu untuk melakukan intimidasi atas orang lain. Kadang-kadang mereka berargumen bahwa ini amar ma'ruf nahi mungkar. Dia tidak bisa menggunakan tangan, itu tidak selalu kemudian bisa diartikan sebagai perbuatan nahi mungkar. Boleh nahi mungkar itu melakukan dengan tangan, tetapi yang melakukan itu adalah pemilik kekuasaan dalam arti pemerintah. Itu mereka yang berhak, pemerintahnya berhak melakukan nahi mungkar dengan tangan gitu. Jadi jangan ormas atau golongan sekelompok masyarakat merasa berhak mengambil alih peran pemerintah. Saya kira jadi semua nih harapan kami ini GP Ansor, semua masyarakat terutama muslim yang sekarang sedang menjalankan ibadah puasa, kembalilah kepada Islam. Islam itu ajaran damai, Islam itu ajaran yang penuh cinta kasih, Islam itu bukan intimidatif, Islam itu bukan memusuhi. Saya kira begitu. Ya, jangan sampai merubah pandangan masyarakat ya terhadap Islam sebagai agama yang damai seperti tadi yang Gus Yakut sampaikan. Baik, terima kasih Gus Yakut sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected Ramadan pada pagi hari ini.